Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Jumat malam ini sudah tanggal 27 Maret 2026. Waktu berjalan terus. Saya tidak pernah bosan sebut hari dan tanggal, supaya selalu memberikan motivasi buat kita, supaya kita healing. Waktu berjalan terus. Demikian kerohanian kita mau jaga. Kita mau jaga rohani kita, supaya selalu konsisten dan sehat, hidup layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan kita mau baca pada malam hari ini, Jumat tanggal 27 Maret 2026. Kita mau baca berurutan Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 11. Di situ dikatakan, jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita mau bertobat. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita layak nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 27, putih dan bersih. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku Bapa, hingga putih bagai salju. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, aman, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Di atas kayu salib diberi nyawanya buat dosaku, hingga ku dapat selamat, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh Kudus Bapa untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikanlah hatiku ini, haleluya, dan berbuah berkenan dalam kehidupan Kau Bapa, hingga berkenan pada Tuhan. Jadikan hamba dalam rumah-Mu, basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita bertobat, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, yang segala-galanya dan di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kamu setia dan cinta firman-Mu, hidupku bertobat dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran, dan hatiku. Layakan sebentar Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahanku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan cinta Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, disayang, dicinta sama Tuhan. Mari hidup ini hanya satu kali. Kita mau bertobat Bapak Ibu, supaya kita betul hidup harus berbuah. Karena Tuhan berfirman di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan menyucikan dosa kita, asal kita mau bertobat. Banyak manusia sudah diampuni dosanya, tapi masih tetap hidup di dalam dosa. Jangan kita hidup di dalam dosa. Karena Tuhan sudah panggil kita, sudah dipilih kita. Baca Yohanes 15:16. Bahwa bukannya kita yang sudah memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah tetapkan kita, supaya kita pergi menghasilkan buah. Itu panggilan Tuhan, supaya hidup kita jangan sia-siakan. Jangan sampai kita menghasilkan buah-buah tanpa pertobatan. Buah dosa, jangan. Tapi buah kebenaran, buah pertobatan. Kalau tidak, berarti kita akan binasa, saudara. Jangan sampai, dalam nama Yesus. Ya, kita mau masuk selamat di dalam rencana Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau baca Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 11, supaya betul kita menghargai akan kasih karunia Tuhan. Tuhan menciptakan Yohanes Pembaptis. Tuhan menciptakan kita ada maksud ilahi, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, saudara. Mari kita buka nih. Lukas pasal 3 ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah, kemudian Tekaronitis Lisanias raja wilayah Abilinias, nama-nama Romawi, saudara ya. Karena mereka waktu itu yang Yahudi waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, semua tuh orang Romawi ya. Pejabat-pejabat penting dari raja ya, kaisar Romawi. Karena baru tuh zaman Yesus Memorian ini dikuasai Yahudi, dikuasai oleh kerajaan Romawi ya, saudara. Banyak dosa, mereka tuh menindas orang Kristen. Banyak mereka jahat, makanya Tuhan ciptakan Yohanes Pembaptis. Demikian ayat kedua, pada waktu Yohanes dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Ya, Yohanes Pembaptis memang diciptakan Tuhan, diizinkan Tuhan lari di muka bumi, karena Tuhan lihat ini manusia banyak jahat, banyak berbuat dosa. Supaya dengan adanya Yohanes Pembaptis ada terobosan baru, ya, supaya bertobat. Maka diizinkan juga Yesus
Tuhan sih yang bertanggung jawab menjadikan diri sebagai manusia. Tujuannya supaya bertobat, itu aja. Kalau ada pertobatan, ada terjadi pemulihan dan keselamatan. Karena manusia jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam kebejatan dosa. Jangan. Tapi mari kita mau bertobat seperti ayat ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat, bukti pertobatan dibaptis, arti diperbarui. Komitmen dengan Tuhan. Maka dibaptis, masuk dalam air. Supaya kehidupan kita dibasuh bersih. Mohon maaf, seperti kita kalau sudah habis keluar, ya, dari pergi pasti harus mandi. Supaya kita bersih. Ya, demikian kita dibaptis supaya bersih, bertobat. Sebab manusia banyak bejat, manusia banyak jahat. Hidupnya di dalam dosa-dosa. Karena Tuhan cinta supaya diselamatkan. Jangan sampai mereka hidup di dalam kefasikan dosa sehingga mereka binasa. Maka Tuhan cinta kepada umat manusia. Langkah-langkah Tuhan nyata dikasih hukum Taurat, para nabi, dan rasul-rasul. Sampai Yesus diturun supaya apa? Supaya manusia berhenti terhadap dosa. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di situ kan bertobat, berilah dirimu baptis. Tuhan akan baik mengampuni dosa kita. Karena terlalu bejat manusia pada waktu itu. Sampai sekarang banyak dosa. Makin firman Allah juga berlaku buat kita semua. Supaya kita semua bertobat. Banyak orang Kristen belum bertobat. Termasuk para pendeta. Banyak yang tidak bertobat. Dalam nama Yesus. Karena pendeta juga manusia. Buktinya banyak saya terima video-video mereka yang hidup di dalam dosa itu pendeta itu. Ya, yang sudah masuk penjara. Ya, mari kita takut sama Tuhan. Setiap kita takut sama Tuhan. Mutlak kita diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kebenaran. Tuhan sumber kekudusan. Marilah kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Bertobat. Setiap lembah. Ada yang keempat. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan Tuhan. Untuk Tuhan. Luruskan jalan bagi. Memang. Harus persiap jalan Tuhan supaya menuju keselamatan. Maka Yesus sendiri berkata Yohanes 14:6. Aku ini jalan. Berarti nubuat Nabi Yesaya kepada hambanya Yohanes Pembaptis. Supaya menjadi terobosan langkah awal. Ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Karena selama ini jalan manusia penuh dengan kemunafikan. Jalan manusia penuh dengan kejahatan. Tuhan tidak mau. Kalau manusia tetap hidup di dalam jalan dosa, akan mati binasa. Maka pentingnya Tuhan sampai menyuruh Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yesus diturun langsung. Dengan tujuan supaya orang kembali kepada jalan Tuhan. Ini jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Karena banyak jalan manusia bengkok-bengkok. Maka Tuhan memakai setiap kita dalam Filipi pasal 2:19. Supaya kita menjadi terang bercahaya. Di tengah-tengah manusia yang bengkok jalannya. Kita banyak bengkok manusia ini. Ya, maka penting mari anugerah Tuhan. Tapi saudara, Tuhan sudah lahir untuk kita. Dan mati. Dan Tuhan tidak akan datang ke dunia untuk mati lagi. Tidak bisa. Jadi ini langkah yang terakhir. Tetelestai, maka sudah selesai. Kasih karunia Tuhan sempurna. Saat itu tinggal respon manusia. Mau bertobat atau tidak. Tapi kalau tidak bertobat, binasa. Untuk itu mari kita mesti cinta Tuhan. Kita mesti sungguh sama Tuhan. Maka setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung kesombongan akan diruntuhkan sama Tuhan. Lembah orang yang hidup di dalam dosa akan ditimbun, bertobat. Jadi bicara pertobatan di sini. Ya, yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berliku-liku akan didatangkan. Semua harus bertobat, saudara. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kalau bertobat nanti akan terjadi melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Ayat ke-7. Lalu berkata kepada orang banyak datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang datang? Pura-pura mereka yang makanya tuh ngamuk Yohanes Pembaptis, hai kamu yang keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan? Jadi saya nanya saja, Tuhan lihat hatinya, ya. Banyak mereka hanya mulutnya cinta Tuhan seperti dalam Matius 15 ayat 8. Hanya mulut muji nama Tuhan, tapi hati jauh dari Tuhan. Tuhan lihat hati lo Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu semua tidak boleh pura-pura ikut Yesus, tapi Tuhan lihat hati. Ya, untuk itu mari kita miliki hati yang bersih, hati yang bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya ada keselamatan dalam rumah tangga,
dalam pekerjaan, dalam apapun juga, sampai langkah terakhir. Lalu ia berkata kepada orang banyak datang kepadanya untuk dibaptiskannya. Hai kamu keturunan yang benar, siapa yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dan murka yang datang, hasil karena buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu. Coba ini sudah. Mereka sombong, dia pikir, ya bapakku kan Abraham, aku pasti selamat. Enggak bisa. Kalau kehidupan kita tidak bertobat, tidak bisa. Termasuk saya anak seorang pendeta senior. Saya punya pelayanan papi saya. Tapi bukan otomatis. Kalau papi saya bertobat masuk surga, bukan berarti anaknya otomatis. Kalau anaknya tidak bertobat, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Demikian kita, kalau kita menjadi orang Kristen juga, kalau hidup kita tidak bertobat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Seperti dalam Matius 7:21. Bukan orang bersuruh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak bisa. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau tidak menjadi pelaku firman, tidak bisa. Jadi intinya mari kita mau bertobat. Hasil karena buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas kedatangan Tuhan sudah dekat dengan saudara. Kapak sudah tersedia pada, jadi jelas. Kalau kita tidak bertobat, kalau tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan buah kebenaran firman Allah, akan dipotong nanti, saudara. Seperti di dalam Roma 11:22. Lihatin, saudara. Ya, bukan berarti kemurahan Tuhan kita mempermainkan Tuhan. Mari, selagi saat ini zaman anugerah, kesempatan Tuhan berikan buat kita. Jangan buang kesempatan dan sia-sia, tapi pergunakan setiap kesempatan untuk mendapatkan kasih Tuhan, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 11:22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu telah tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu akan dipotong, saudara. Bahaya nih, saudara. Terima kasih kepada firman Tuhan yang begitu tajam, membuat kita bertobat, berbalik dari kehidupan dosa, kembali kepada jalan yang benar di dalam firman Tuhan. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11. Jawabnya, barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga, dengan arti yang berbuat baik. Karena pada waktu itu banyak jahat, saudara. Orang Romawi terlalu kasar, banyak menindas orang Kristen. Demikian saja banyak orang punya hati jahat. Bertobat, mari kita tinggalkan kehidupan yang lama. Berbuatlah di dalam kebenaran Tuhan. Orang di dalam Kristus memiliki kasih. Karena ayat 11 bicara kasih. Yang boleh dua baju, hendaklah yang membaginya dengan yang tidak. Artinya, mari kita punya kasih. Orang berbuat jahat berarti karena dia tidak punya kasih. Jadi intinya ada 11. Supaya hati kita memiliki kasih. Kasih akan Tuhan, kasih akan sama. Kalau kasih akan Tuhan, hidupnya bertobat. Dan sesama itu berarti prakteknya kita. Implementasinya. Bukti nyata orang bertobat. Ada buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan yang tajam, membuat kita lebih takut sama Tuhan malam hari ini. Kita kembali bertobat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena makin hari usia kita makin lanjut, makin hari kita makin mendekati kedatangan Tuhan. Persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan memberkati kita semua. Dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat malam. Kita mau berjaga dan berdoa kembali kepada firman Tuhan. Kita mau bertobat jauh dari dosa. Firman Allah begitu tajam. Biar hari demi hari kita melangkah, diingatkan selalu, diingatkan kita selalu, supaya kita hidup jangan dengan cara dunia, tapi cara firman Tuhan yang kita pakai, standar kebenaran ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.